kisah pada babak kedua tadi merangkai cerita bagaimana Maramis melihat suatu kemajemukan sebagai satu kegagahan bangsa yang bineka. Nah, lagu berikut yang akan kembali dibawakan oleh Sundari Soekoco berjudul Bahana Pancasila. Lagu ini sejalan dengan kisah pada babak kedua tersebut, yaitu bagaimana Pancasila dapat membahana ke jiwa seluruh bangsa yang besar, Indonesia. Persembahan lagu keroncong Bahana Pancasila ini kemudian akan dilanjutkan dengan kisah Maramis sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia yang pertama. Langsung saja Bapak Ibu hadirin, selamat menyaksikan. Gagah laksana wajah perwira membahana di seluruh Nusantara, mengemban tugas suci lambang negeriku, jiwa bangsaku, bangsa Indonesia. Berbukit di setiap daerah, bersatu padu selaras kata bineka tunggal ika, amalkan Pancasila sadidi, wahai kau putra pertiwi. Resap hayati makna sejati, teguh kuku amankan selalu. Pancasila dasar negaraku, serta pribadi bangsaku. Gagah laksana wajah perwira membahana di seluruh Nusantara, mengemban tugas suci lambang negeriku, jiwa bangsaku, bangsa Indonesia. Berbukit di setiap dada, bersatu padu jiwa dan raga, selaras kata bineka tunggal ika, amalkan Pancasila
sila sadidi. Wahai kau putra pertiwi, resap hayati makna sejati. Lagu kuku amankan selalu, Pancasila dasar negaraku serta pribadi bangsaku. Taruh kasar, Kak. Ini kayak nuts. Elizabeth, istriku, kemarilah. Lieve Ernst, suamiku tersayang, banyak selamat. Ngana so jadi Menteri Keuangan. Ngana menerima amanah, menggantikan Tuan Samsi yang sakit keras dan mengundurkan diri. Terima kasih, Mike. Kita doakan semoga Tuan Samsi lekas menjadi Menteri Keuangan dalam masa perjuangan seperti ini. Nggak masuk ke ini. Adalah tugas yang sangat berat. Semoga semoga Tuhan memampukan pekerjaan kita. Kita Kasiang bukan siapa-siapa. Tentu saja kita Sahat. Engkau dan aku. Apalah artinya aku tanpa dukunganmu, Sahat? Kau lihat patung itu? Iya, indah sekali. Indah bukan? Iya, Keindahan patung itu tidak seindah wajahmu, Sahat. Pak Tua, aku malu. Mai Tua, menurutmu apa yang harus kulakukan untuk mencari sumber dana membangun negeri ini? Lieve Ernst, kita percaya sekali Ngana bisa mengatasi ini semua. Ini negara Indonesia asalnya, negara yang besar, negara yang masih sangat muda. Orang membangun ini negara membutuhkan orang-orang yang pandai, yang setia, yang mau kerja keras. Seperti Ngana. Bangsa kita sangat luas dan besar. Kekayaan alam kita tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tapi sayang, rakyat kita hidup dalam kemiskinan. Tingkat pendidikan kita jauh tertinggal dan rakyat kita masih rendah tingkat kesehatannya. Apalagi negara kita beraneka ragam adat dan budaya. Agama, bahasa dan suku bangsa kita berbeda-beda. Hanya dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, kita bangun kebersamaan dan keadilan dalam kemakmuran. Hei, Ngana tahu kah? Sebenarnya, orang bangsa Indonesia masih bisa lebih lekat lagi satu sama lain. Oh ya? Ya, Bagaimana caranya? barangkali dengan menciptakan backing simbol pemersatu persatuan dan kesatuan. Simbol? Iyo. Simbol katamu? Lihat tuh. Ngana Menteri Keuangan toh. Tugas utama Ngana apa dong? Ya, tugas saya mengurus uang negara. Setiap sen
uang negara harus memberikan manfaat sebesar-besarnya buat rakyat. Iyo, mengurus uang negara, doi negara. Tapi, siapa apa doi? Uang siapa? Brilian. Aku tahu arah pembicaraan ini. Meskipun aku yang menetapkan berlakunya uang Java Sepeng, Gulden dan Dai Nippon di seluruh wilayah Indonesia, tapi harus kuakui masih ada yang mengganjal dalam benakku. Tapi Indonesia butuh alat pemersatu, perekat persatuan. Tentu saja kita butuh mata uang baru, resmi dan asli buatan Indonesia. Ya. Dan saya yakin pemimpin bangsa ini sudah memikirkan hal ini. Apalagi makin gampang, makin mudah ngana mewujudkannya. Kita namai uang Republik Indonesia. Uang Republik Indonesia. Uang Republik Indonesia. Ya, uang Republik Indonesia. Sehati sepemikiran. Ternyata Syafruddin Prawira Negara mengusulkan hal yang sama kepada Hatta. Bergerak cepat, Alex Maramis membentuk panitia penyelenggara percetakan uang kertas Republik Indonesia pada 7 November 1945. Selang 1 tahun kemudian pada 30 Oktober 1946, pemerintah Republik Indonesia merilis beredarnya uang Republik Indonesia sebagai mata uang resmi negara, simbol kedaulatan bangsa nan merdeka. Dua tahun kemudian, 19 Desember 1948. Aduh, Bapak Ibu ki lho. Bendino kaya nganten anyar wae. Aduh. Aku yo pengen dadi nganten. Ning kene ana sing ganteng apa ora yo? Endi yo sing ganteng yo? Tapi aku wegah karo pribumi. Aku pengene yo karo Sedadu Londo. Ben nek duwe anak mengko, matane biru, irunge mancung. Aduh, seneng pisan iki. Wes balik nyatane. Ndi sapu-sapu lah iki. Kudu nyapu iki, engko diseneni ibuke nek ora nyapu. Aduh, omahe gede banget sih. Aku ki nyapu, ngasih ngendi ora iki. Sek. Loh. Kembang kesayangan ibuke nendi iki? Aduh. Kembang endi iki? Aduh, piye iki nek ilang celok lah. Kok ning kono? Aduh, iki sapa sing mindah neng kene to yo? Mengko aku ki ora digaji karo buke. Alah. Iki kembang apa to? Kembang kok warnane ngene. Mambune piye sih? Wangi. Sing iki? Oh iya, wangi juga. Regone piro iki yo? Buke, kembang kok larang-larang. Ibu, bagus. Iya,
Sudah saya siram, Bu. Sudah? Sudah. Yang lain juga sudah. Sudah, Ibu, dari sana sampai sana. Bagus sekali. Iya. Bunga apa, Ibu, namanya? Ini anggrek. Kamu nyiram tapi tidak tahu bagaimana. Iya, Ibu, saya nggak pernah berani tanya. Oh, tapi bagus, cocok tangannya ya. Iya dong. Indah sekali. Bunga yang lain bagaimana? Yang di sana sudah, Bu. Yang di sana juga sudah. Ah, lihat tuh. Pai tua. Hai, my tua Elizabeth. Sebentar ya. Ke sana. Sit Nasmi. Boleh aku bawa. Bagaimana Pai tua? Aku ada sesuatu yang mau kutanyakan kepadamu. Mengganggu pikiranmu? Ya, akhir-akhir ini aku terganggu pikiranku. Kau tahu, sudah empat kali aku menjadi Menteri Keuangan. Ya. Tapi rasanya masih banyak yang belum kulakukan. Seorang Menteri Keuangan haruslah orang yang smart, humanis, dan yang penting tidak pernah lelah mencintai negeri ini. Ah, kita tahu. Apalagi kalau dia perempuan. Kenapa tidak? Zaman anak cucu kita nanti, tantangannya akan sangat berat. Tapi Menteri Keuangan juga manusia. Iyo. Berikanlah kesempatan momong cucu naik andong atau menemani main bola. Atau menyanyi. Atau memasak. Atau berjalan di stadion. Kau seperti tahu masa depan saja, Sekat. Aku bukan tahu masa depan. Kita bisa melihat masa depan. Oh, betul juga katamu. Tapi Sekat, seorang Menteri Keuangan haruslah dibantu oleh beberapa orang ahlinya. Yang mengurus aset negara. Yo. Yang mengurus sumber-sumber penerimaan negara. Iyo. Yang menyalurkan dana ke pemerintah daerah. Daerah-daerah. Iya. Dan yang mengelola utang dengan baik. Yang mengurus aset haruslah orang yang lincah, tegas dan cool. Oh, berarti dia harus jago bikin networking, Dang. Berarti dia harus pintar main golf. Dan tahu tempat-tempat makan yang enak. Supaya dia bisa menyintai mafia-mafia Atana. Betul juga. Yang kedua, yang mengatur keuangan daerah haruslah orang yang karakternya kuat. Oh, karakternya harus prima. Ya, Ya. pemikirannya kuat. Pemikirannya juga harus prima. Betul. Fisiknya kuat. Fisiknya juga harus prima. Ya, dan cara bicaranya juga lugas. Kalau ini harus prima. Betul juga katamu. Satu lagi. Tapi kenapa? Ya, supaya tidak tersaingi oleh wali kota dan bupati yang Salah, semua muda-muda. tunduk semua ya, Iya. bupati, wali kota. Iya, tunduk bupati, semuanya. wali kota banyak Iyo, yang iyo, muda-muda. Iya, 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 betul. Oke, yang mengelola utang harus yang pandai. Dan Pandai. bagusnya itu laki. Laki atau Luki? Aku tahu lah maksudku. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Tapi, Pak Tua, Ya. ada satu lagi yang lebih penting. Untuk mengatur ini semua, Menteri Keuangan harus didampingi dengan seorang sekretaris jenderal. Iya, betul. Sekretaris jenderal, karena dia mengurus semua, Pak Tua. Dia harus orang yang bisa mengurus dari tisu sampai aturan right issue. Iya, betul. Iya. Berarti harus orang yang detail dan disiplin. Oh ya, harus detail, harus disiplin. Kalau ada yang melanggar bagaimana? Suruh pusat, nanti dijemur saja. Aku tahu maksudmu. Yang suka jemur-jemur itu biasanya dari Duane. Iya, betul. Bea cukai. Bea cukai. Iya. Dan satu lagi, ini yang paling penting. Apa itu? Kau istriku, rasanya kau layak jadi kepala humas Menteri Keuangan.
Kalau itu sudah. Sejak kapan? Setiap hari kan mondar-mandir sama Ngana. Bisa saja kau sehat. Itu kenapa? Ada apa ini? Itu kenapa? Gawat Tuan, Kenapa? gawat. Ada apa Udin? Udin. Tenang, Gawat, tenang, Tuan, tenang. gawat. Ya, tenang, tenang. Gawat, Tuan. Kau Udin. seperti lihat orang baku tembak saja. Kau. Bahaya Nyonya, bahaya. Tenang Udin. Ngana minum dulu. Minum. Ngana minum. Bentar ya. Ya. Bahaya ini Tuan Nyonya. Belanda telah Tenang dulu. Pelan-pelan. Atur Belanda telah napasmu. melancarkan agresi militernya yang kedua, Hah? Tuan. Iya, ini yang kedua. Dan di mana? Di Yogyakarta, Tuan Nyonya. Di Apa Yogyakarta. katamu? Iya, di Yogyakarta, Tuan. Jogja? Iya, Tuan. Bukankah di sana ada? Betul di sana. Di sana ada presiden, wakil presiden, menteri-menteri semuanya di sana, Tuan. Gimana, Tuan? Gawat ini. Negara dalam bahaya. Betul, Bahaya. Tuan. Ayo Nyonya kita pulang, ayo. Ayo Tunggu Tuan, dulu. ayo Tuan. Tunggu Ayo, dulu, Tuan. jangan dulu, jangan tergesa-gesa dulu. Udin, tenang. Ayo. Tenang. Ini ada tenang Udin. Oh ya, terima kasih. Scott, bisa kau bacakan? Belanda kembali melancarkan agresi militer. Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak dapat menjalankan pemerintahan, diamanahkan kepada Saudara Syafruddin Prawira Negara agar membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera. Dan bersamaan dengan itu, kepada Saudara Alexander Andreas Maramis, Paitua, ini ngana, agar membentuk PDRI in exile di New Delhi, India, dan memimpin pemerintahan darurat dari sana. Sungguh, negara kita tidak sedang baik-baik saja. Negara kita sedang gawat. Paitua, ngana bersama, Pek. Terima kasih, Maitua. Jangan ragu. Jangan gentar. Jangan gentar. Kita selamatkan Indonesia. Sejarah menoreh harum kisah. Demikian sekelumit perjuangan seorang Alexander Andreas Maramis, Bapak Keuangan Indonesia, pengacara pembela rakyat, pemimpin pemerintahan darurat Indonesia di luar negeri, dan duta akbar sejumlah negara. Terus berjuang demi bangsa hingga tutup mata di usia 70 tahun. Berkat jasanya, pemerintah melalui Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 menganugerahkan gelar pahlawan nasional. Dan Kementerian Keuangan mengabadikan harum namanya sebagai nama salah satu gedung utama. Gedung AA Maramis, tepat di depan hadirin semua. Terima kasih Bapak Bangsa. Namaku Maramis, aku Indonesia. Selama hidupku, walaupun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Sekali lagi tepuk tangan untuk Teater Arta. Luar biasa. Nopri, menyaksikan Teater Arta tadi seolah kita menjelajah ke waktu yang lampau. Setuju.